Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Salsabila Putri dengan NIM 64231032. Pertama, kita akan menghitung return realisasi saham A ya dan saham B. Yang pertama sama dengan kita akan mencari return, yaitu sama dengan enter, kemudian kita tarik ke bawah hasilnya, yaitu kemudian kita akan menghitung nilai return rata-rata, yaitu sama dengan sudah ketemu hasilnya seperti ini, nilai return rata-rata dari saham A. Kemudian kita akan mencari nilai return dari saham B, yaitu sama dengan, kemudian kita akan menghitung rata-rata saham B, yaitu sama dengan kemudian kita akan menghitung nilai dari return relatif, yaitu dari saham A yang pertama, yaitu dengan cara 1 ditambah R atau nilai returnnya, ada sama dengan 1 ditambah nilai returnnya, kemudian kita pencet enter. Kemudian kita ulangi lagi, kemudian kita menggunakan N-nya, itu adalah 1 dibagi 3. Kemudian kita mencari sama dengan produk kita mencari returnnya dengan cara sama dengan hasil ini dipangkatkan nilai N. Kemudian kita ulangi lagi dari saham B, cara sama seperti itu, yaitu 1 tambah nilai returnnya. Kemudian return geometriknya juga sama dengan kemudian kita akan menghitung nilai analisis resiko aset. Yang pertama, nilai returnnya kita pindahkan. Kemudian kita probabilitasnya di sini kita 0,450, 0,350 dan 0,200, yaitu jumlahnya sama dengan sum, kita jumlahin. Kemudian kita pencet enter. Kemudian kita mencari nilai dalam kurung RI, caranya itu dengan RI dikali probabilitas, yaitu sama dengan nilai return dikali probabilitas. Sama dengan ini, kemudian dikali nilai probabilitas, enter. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, kita tarik. Kemudian kita mencari nilai RI strip dalam kurung RI, yaitu sama dengan A17 atau nilai return dikurang nilai hasil dari penjumlahan nilai dalam kurung dalam kurung RI, yaitu hasilnya sama dengan segini. Kemudian kita mencari nilai ini dengan cara rumusnya adalah dipangkatkan, jadi hasil ini dipangkatkan 2, enter, hasil segini. Kemudian kita mencari nilai RI strip dalam kurung RI kuadrat 2 dikali probabilitas, yaitu caranya sama dengan nilai probabilitas dipangkatkan dengan nilai ini, kemudian enter. Kita ulangi lagi, kemudian kita akan mencari nilai varians dari nilai varians, yaitu sama dengan cara 0 dipangkatkan 2, yaitu sama dengan kita sum dulu, kita jumlahkan dulu hasilnya. Hasil sudah ketemu, yaitu sebesar 0,00054. Kemudian kita akan mencari nilai deviasi standarnya, yaitu sama dengan dipangkatkan 0,05. Kemudian kita akan mencari nilai KV-nya, yaitu sebesar 3,1 atau hasil dari nilai deviasi standar, yaitu caranya sama dengan variansi juga sama seperti tadi. Kemudian kita cari deviasi standarnya, kemudian kita mencari deviasi standarnya, yaitu sama dengan nilai ini dipangkatkan 0,5. Kemudian nilai KV-nya sama dengan seperti tadi. Kemudian kita akan menghitung nilai return portofolionya, yaitu dengan masing-masing 50%. Itu kita lihat di sini, return portofolionya aritmatika 3% dan geometrika 3%. Kemudian kita cari sub ratio dari saham A dan saham B, yaitu sebesar hasilnya yaitu minus 0,44, yaitu caranya sama dengan
return aritmatik dikurang risk free, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi dengan nilai resiko. Hasilnya adalah minus 0,44 atau dalam persennya yaitu sebesar minus 44%. Kemudian saham B-nya sama caranya, yaitu nilai aritmatik dari saham B dikurang risk free, kemudian dibagi nilai resiko saham B. Yaitu hasilnya minus 0,213, dalam persennya yaitu minus 21%. Berdasarkan hasil perhitungan pembentukan portofolio yang terdiri atas saham A dan saham B dengan bobot masing-masing 50%, mampu memberikan manfaat diverifikasi sehingga resiko investasi dapat terbesar dan menjadi lebih stabil meskipun saham B memberikan return relatif tinggi. Resikonya juga lebih besar dibanding saham A, yaitu dengan dibuat portofolio 50-50 resiko investasi menjadi lebih terdiverifikasi dan lebih stabil dengan mengombinasikan kedua saham dalam satu portofolio. Investor dapat memperoleh keseimbangan antara tingkat keuntungan resiko dan risiko yang ditanggung. Meskipun demikian, kinerja portofolio secara keseluruhan masih belum optimal karena return portofolio sebesar 3% masih berada di bawah tingkat pengembalian bebas risiko atau dalam kurung risk free rate sebesar 4%. Di sini kemudian kita akan mencari portofolio dari tiga saham. Yang pertama di sini ada saham A, B, dan C. Diketahui di mana pertama kita akan mencari nilai return dan risiko masing-masing saham. Yang pertama yaitu cara sama seperti tadi, sama dengan buka kurung. Setelah kita mencari nilai return dan risiko masing-masing saham, kita akan mencari nilai return rata-rata saham. Yaitu, kita pindahkan dari saham A, B, dan C. Kita jumlahkan sama dengan saham. Setelah kita mengetahui jumlahnya, kemudian kita akan mencari nilai return rata-rata. Yaitu sama dengan, setelah kita mengetahui nilai return rata-rata dari ketiga saham, kita akan mencari nilai korelasi dan kovarian antara saham. Yaitu, pertama kita akan mencari nilai korelasi, yaitu korelasi A antara A dan B, yaitu sama dengan korel saham A, saham B. Kemudian kita ulang. Kemudian ada korelasi A dan C sama seperti tadi yang disorot kolom A dan C. Kemudian ada korelasi kolom B dan C, yaitu yang disorot kolom B dan C. Kemudian kita mencari kovarian, yaitu dengan cara kovarian AB. Dengan cara sama dengan kovar, sama seperti tadi. Kemudian setelah mengetahui nilai korelasi dan kovarian antar saham, kita akan mencari nilai kombinasi portofolio dan return dan resiko portofolio. Kemudian yang pertama kita akan mencari nilai average return. Kemudian kita nilai return yang antara ketiga saham kita salin di kolom ini. Kemudian kita akan menghitung nilai average return, yaitu dengan cara sama dengan average kemudian kita akan mencari nilai return annual sama dengan buka kurung 1 ditambah average return, kemudian tutup kurung, kemudian dipangkatkan 4 dikurang 1. Kemudian kita akan mencari nilai variance, yaitu sama dengan var kemudian kita akan mencari nilai standar deviasi, yaitu sama dengan SQRT buka kurung. Kemudian kita akan mencari standar deviasi anual, yaitu sama dengan dikali 4 dipangkatkan 0,5. Kemudian nilai covariance sama seperti tadi, dan cara average return annual, variasi standar deviasi dan standar deviasi anual sama seperti tadi. Kemudian kita akan mencari nilai skenario risk dan return. Pertama kita akan mencari nilai risknya dan return, di mana dilihat ada 5 skenario, yaitu faktor 1 sampai 5. Caranya yaitu pertama kita di sini lihat kolom matriksnya di sini berisi ini, kemudian kita lihat nilai kolom varians berisi ini, di mana 0,014 adalah var 1, kemudian cover AB, nilai cover AB, kemudian nilai cover AC sama seperti tadi. Kemudian kita lihat bobotnya di sini adalah 45, 30, 25, di mana ini adalah bobot tetap. Dan kemudian di sini ada varian port, yaitu caranya adalah rumusnya MMULT, buka kurung MMULT sama dengan kita sorot kolom bobot,
kemudian koma, kemudian kita sorot kolom matriks, kemudian koma, kemudian kita sorot kolom bobot tetap, kemudian enter. Kemudian ada standar deviasi port, yaitu caranya adalah SQRT, kemudian kita sorot kolom varian port, kemudian enter. Kemudian ada standar deviasi anual, yaitu kita sorot ke kolom standar deviasi port, kemudian kita kalikan 4, kemudian kita pangkatkan 0,5, enter. Kemudian ada return port, yaitu caranya sum produk, kemudian kita sorot nilai bobotnya, kemudian kita sorot nilai return anualnya, kemudian enter. Kemudian di sini ada nilai return perbandingan, yaitu dengan cara sum produk, kemudian sama seperti tadi, sorot bobot, nilai bobot, kemudian sorot nilai return anual, kemudian enter. Di mana kita di sini akan mencoba nilai Porto 1, yaitu sebesar 29%, 58, dan 13%. Di mana dilihat dari nilai RIX-nya adalah sebesar, dilihat dari tabel standar deviasi anual, yaitu 0,031, dan nilai returnnya dilihat dari return perbandingan sebesar 13%. Kemudian kita ulangi lagi sama seperti tadi, yaitu caranya yang kedua adalah 36, 7%, dan 56%. Sorry, di sini 57 seharusnya, karena 57. Kemudian kita dilihat dari standar deviasinya, RIX-nya sama dengan 0,40 dan returnnya sebesar 12%. Kemudian setelah kita mencari nilai RIX dan return pada skenario Porto 1-5, kemudian kita akan menggambar efisiensi volunteer, yaitu hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan cara gambar efisien frontier, yaitu dengan kemudian setelah kita menggambar efisien frontier, kemudian kita akan menentukan portofolio optimal, di mana ketahui expense tax free-nya 4% per tahun, yaitu sebesar 0,01, yaitu caranya 4% dibagi 4, hasilnya 0,01. Kemudian return markup-nya kita lihat sini adalah 10% sama dengan 0,1. Kemudian setelah itu evaluasi kinerja. Di sini kita akan menghitung evaluasi kinerja, yaitu ada indeks Sharpe, yaitu caranya adalah saham A, yaitu sebesar 0,361 dibagi nilai risk free, kemudian tutup kurung, kemudian cara mencari indeks Sharpe, yaitu caranya sama dengan nilai expense rata-rata saham A dikurang nilai risk free, kemudian dibagi nilai standar deviasi. Kemudian mencari nilai indeks Jensen. Caranya yaitu sama dengan nilai expense rata-rata saham A dikurang buka kurung nilai risk free, kemudian tambah buka kurung nilai return market dikurang nilai risk free, kemudian tutup kurung, kemudian dikali nilai beta saham A, yaitu 1,2. Kemudian enter. Setelah mengetahui nilai indeks Sharpe dan indeks Jensen, kemudian kita akan mencari nilai expense return rata-rata, yaitu kita akan mencari nilai expense rata-rata pada saham A, yaitu caranya sama dengan average kemudian kita akan mencari beta saham, yaitu beta sahamnya adalah 1,2, 0,8, dan 1. Kemudian kita akan mencari nilai excess return beta, yaitu dengan cara sama dengan nilai expense rata-rata dikurang nilai risk free, kemudian dibagi nilai saham A pada kolom beta. Kemudian kita akan mencari nilai standar deviasi, yaitu sama dengan STDEV buka kurung, kita sorot nilai return pada saham A. Kemudian setelah itu enter. Kemudian kita mencari nilai varians, yaitu caranya adalah nilai standar deviasi dipangkatkan 2. Kemudian kita akan mencari nilai standar deviasi excess return, yaitu caranya adalah standar deviasi, kemudian kita sorot kolom return dari saham A. Kemudian kita akan mencari nilai varian excess, yaitu caranya adalah nilai saham A pada standar deviasi excess return dipangkatkan 2. Kemudian kita akan mencari nilai
Kemudian kita akan mencari nilai A, yaitu sama dengan nilai expand return dikurang risk free, kemudian tutup kurung, kemudian dikali beta saham A, kemudian dibagi dengan varian excess. Kemudian kita akan mencari nilai B-nya, yaitu sama dengan beta pada saham A dipangkatkan 2 dibagi varian excess. Kemudian kita akan mencari nilai C, yaitu sama dengan varian excess, kemudian kita tambahkan nilai dolar antara sebelum huruf B dan sesudah huruf B, kemudian dikali nilai A, kemudian dibagi buka kurung 1 ditambah varian excess lagi, kemudian dikali, kemudian ditambah varian B. Kemudian kita akan mencari nilai Z, yaitu dengan cara pada saham A di kolom beta dibagi varian excess, kemudian dikali buka kurung action rata-rata beta pada saham A, kemudian dikurang risk free, kemudian tutup kurung dibagi beta pada saham A dikurang action return beta pada saham A, kemudian enter. Di mana di sebelum risk free-nya ditambahkan nilai dolar di sebelum huruf E dan sesudah huruf E. Kemudian pada nilai cut off kita tambahkan dolar sebelum huruf B dan sesudah huruf B. Kemudian enter. Kemudian kita akan mencari nilai W. W-nya itu sebesar nilai sum Z dibagi dengan kemudian setelah mencari nilai Z, kita mencari nilai sum Z terlebih dahulu, yaitu caranya adalah nilai Z pada kolom Z ini, kemudian kita enter. Kemudian kita akan mencari nilai cutoff tertinggi, yaitu caranya max, buka kurung, kita sorot kolom C, kemudian enter. Kemudian kita akan mencari nilai W-nya, yaitu sama dengan kolom C atau B131 dibagi dengan sum Z, tapi kita tambahkan nilai dolar dulu sebelum dan sesudah huruf B. Kemudian enter. Keputusan manajerial. Berdasarkan hasil analisis expand return, resiko beta dan excess return to beta, portofolio yang dipilih adalah saham C dan saham A. Saham C memiliki nilai cut off rate tertinggi dan tingkat resiko yang relatif lebih rendah, sedangkan saham A memberikan potensi return yang lebih baik dengan beta yang lebih tinggi. Sementara itu, saham B tidak diprioritaskan karena memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembaliannya. Oleh karena itu, manajerial investasi merekomendasikan alokasi dana yang lebih besar pada saham C, diikuti saham A untuk memperoleh hasil investasi yang optimal dengan resiko yang tetap terkendali. Sekian pembahasan menghitung nilai portofolio 2 saham dan 3 saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.